Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 7 mengenai perencanaan audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Indah Widiawati, NIM 21, yang kedua Rindi Kartikasari, NIM 26, yang ketiga Nabila Melina Nagati, NIM 27, yang keempat Firdianti Nur Aziza, NIM 31, dan yang kelima Afelifa Arin Al-Amin, NIM 36. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 1903 101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan audit. Pemilihan audit merupakan salah satu bagian dari tahap perencanaan untuk menyusun perencanaan penugasan audit untuk jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, audit secara ad hoc, dan permintaan audit yang berasal dari direksi, komite audit, dan audit. Selanjutnya yaitu identifikasi audit universal. Audit universal merupakan kumpulan dari semua auditable unit atau unit yang layak menjadi audit tersendiri, misalnya kegiatan, bagian divisi, instansi, proyek. Contoh unit yang layak menjadi audit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyek, misalnya pembangunan fisik gedung, pengembangan sistem informasi, pengembangan produk, dan pengembangan lainnya. Yang kedua, struktur organisasi, misalnya kantor pusat, kantor cabang, divisi atau bagian, pabrik, dan bentuk lainnya. Yang ketiga yaitu aset, misalnya aset tetap kas, persediaan, sumber daya perusahaan, dan aset lainnya. Yang keempat, kegiatan, misalnya kepanitiaan, fungsi, proses, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu menetapkan faktor resiko dan skala prioritas, di mana untuk suatu faktor yang sama, audit dapat memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Faktor resiko utama yang biasanya digunakan dalam sistem scoring adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecukupan sistem kendalian internal. Yang kedua, sifat transaksi, misalnya jumlah dan nilai transaksi serta kompleksitas transaksi. Yang ketiga, jangka waktu penerapan sistem pengendalian internal. Yang keempat, sifat lingkungan operasional, misalnya perubahan sistem, perubahan metode pelaporan, sensitivitas data, pengaruh dari proses bisnis yang signifikan, perubahan rencana manajemen, serta perubahan kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Melina Nagani, NIM 1903101027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian skor dan peringkat. Pada tahap pemberian skor, auditable unit diberikan skor skala antara 1 sampai 5. Skor 1 menunjukkan risiko paling rendah dan skala 5 untuk menunjukkan risiko yang paling tinggi. Berdasarkan pemilihan faktor tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian pada setiap faktor risiko, yaitu dengan menetapkan skala tertentu melalui langkah-langkah. Langkah-langkah penetapan skala faktor risiko yaitu yang pertama, membuat skala angka tertentu, misalnya untuk menyajikan informasi mengenai tingkat signifikansi risiko yang terjadi pada unit audit, maka dapat dibuat skala antara 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan risiko paling rendah dan skala 5 menunjukkan risiko paling tinggi. Yang kedua, lakukan assessment atas masing-masing faktor pada setiap unit audit, yaitu menyusun audit melalui perhitungan jumlah risiko yang paling tinggi ke jumlah risiko yang paling rendah. Dapat dilihat pada tabel
tersebut. Misalnya untuk faktor pengendalian internal dan dana yang dikelola resiko tertinggi ada di bagian logistik dan proyek gedung, sedangkan untuk kompetensi dan respon terhadap temuan risiko tertinggi ada pada bagian logistik. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut, urut-urutan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam auditable unit beresiko tinggi, sedang, dan rendah. Peringkat auditable unit dan ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian logistik skor 18, kedua kantor cabang 2 skor 14, ketiga proyek gedung skor 13, keempat kantor cabang 1 skor 12. Yang terakhir bagian penjualan skor 8. Dari perankingan audit tersebut dapat digunakan sebagai program audit tahunan dengan memprioritaskan audit yang memiliki resiko tinggi. Selanjutnya, pemilihan audit. Penentuan rencana dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia. Jika anggaran dan personal yang tersedia hanya cukup untuk mengaudit sebagian unit audit, maka pemilihan unit sebaiknya mendahulukan unit yang memiliki resiko tertinggi. Sebagai contoh, SKAI memiliki personal auditor dengan jumlah orang hari yang tersedia sebanyak 80 hari, sedangkan waktu dalam hari yang diperlukan untuk mengaudit kelima unit tersebut adalah bagian logistik 40 hari, kantor cabang 1 15 hari, kantor cabang 2 15 hari, proyek gedung 10 hari, dan bagian penjualan 10 hari. Agar dapat mengalokasikan sumber daya audit dengan baik, kita harus memilih audit berdasarkan peringkat risiko, yakni sebagai berikut. Bagian logistik 40 hari, kantor cabang 2 15 hari, proyek gedung 10 hari, kantor cabang 1 15 hari, bagian penjualan 10 hari. Dengan demikian, unit yang kita pilih adalah 4 audit yang memiliki skor risiko yang paling tinggi, yaitu bagian logistik 40 hari, kantor cabang 1 15 hari, kantor cabang 2 15 hari, proyek gedung 10 hari dengan total waktu 80 hari audit per orang. Jika auditor ingin mengaudit seluruh unit tetapi dengan jumlah tenaga yang sama, maka alokasi waktunya disesuaikan dengan proporsi masing-masing skor dengan total seluruh skor. Dapat dilihat pada perhitungan alokasi sumber daya audit di tabel berikut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrifa Arin, NIM 1903-101036. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai persiapan penugasan audit. Setiap penugasan audit itu harus disiapkan dengan baik dan direncanakan secara matang, karena hal tersebut merupakan salah satu langkah agar setiap penugasan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh SKAI, dengan tujuan agar tim yang akan melaksanakan tugas mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atasan dan bukan karena kepentingan pribadi. Dalam persiapan penugasan terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Yakni yang pertama, penerbitan surat tugas. Kedua, koordinasi dengan auditor lain. Ketiga, pemberitahuan kepada audit. Keempat, pengumpulan informasi umum. Kelima, penyusunan rencana penugasan. Keenam, penyiapan program audit. Dan yang akan saya jelaskan yaitu pada langkah yang pertama yaitu penerbitan surat tugas. Fungsi pokok dari surat tugas ini adalah pemberitahuan kepada audit bahwa akan dilaksanakan penugasan audit di unit tersebut. Selain itu, dalam surat tugas ini tercantum tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan di unit tertentu. Surat tugas ini sebaiknya diterima oleh audit beberapa hari sebelum tanggal dilaksanakannya
first meeting atau awal pertemuan. Hal ini dilakukan agar audit telah mempersiapkan diri baik dari segi personil maupun data yang dibutuhkan untuk proses audit. Sehingga dengan surat tugas ini, waktu yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan efektif. Adapun isi dari surat tugas tersebut meliputi yang pertama dasar audit, yang kedua tujuan audit, ketiga ruang lingkup audit, keempat objek dan lokasi audit, kelima periode audit, keenam waktu pelaksanaan audit, dan yang terakhir susunan tim audit. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdianti Nur Aziza, M31, akan melanjutkan presentasi dari materi persiapan penugasan audit. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama, koordinasi dengan auditor lain. Koordinasi atau kerjasama audit akan sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Selain itu, jika objek yang diaudit sama, maka tim yang ditugaskan pada periode tersebut dapat meminta penjelasan kepada lembaga audit sebelumnya agar mendapat gambaran mengenai unit yang akan diaudit. Kemudian poin yang kedua, pemberitahuan kepada audit, di mana komunikasi dengan audit sebelum dilaksanakan penugasan lapangan sangatlah perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar memberikan audit waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama penugasan, baik dokumen yang diperlukan maupun staf audit yang akan ditugasi untuk selalu berhubungan selama periode audit dilakukan. Oleh karena itu, komunikasi berperan penting agar proses audit dapat berjalan dengan efektif tanpa mengganggu aktivitas reguler audit dalam melaksanakan kegiatan operasional. Poin yang ketiga yaitu pengumpulan informasi umum. Dalam melakukan persiapan audit, SKAI perlu melakukan koordinasi rencana audit dan pengumpulan serta penelaahan informasi umum mengenai objek yang akan diaudit. Kemudian poin yang keempat yaitu penyusunan rencana penugasan. Dalam penyusunan rencana penugasan audit yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan koordinasi tim. Yang kedua, menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menyusun format, baik bentuk maupun isi laporan yang diinginkan. Poin yang kelima, yang terakhir yaitu penyiapan program audit. Dalam tahap ini, auditor perlu menyusun isi program audit yang meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Standar kinerja 2240 mencontohkan program kerja dan menyatakan bahwa auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan. 2240 A1, di mana program kerja harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. 2240.C1, di mana program kerja untuk penugasan konsultan dapat bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung pada sifat penugasan. Berdasarkan dari standar kinerja tersebut, penyusunan program audit memberikan garis besar langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dalam lingkup yang telah ditentukan seperti yang sudah dicantumkan dalam lembar penugasan. Berikut adalah beberapa kriteria program audit telah disusun dengan baik, yaitu menyajikan yang pertama, rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan yang dapat dikomunikasikan kepada seluruh personel audit yang terlibat. Yang kedua, alat pengendalian
diri dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit yang telah dicapai untuk staf audit yang ditugasi. Yang ketiga, alat yang dapat digunakan supervisor dan manajer audit dapat meninjau dan membandingkan kinerja dengan rencana yang disetujui. Yang keempat, bantuan untuk pelatihan bagi anggota staf yang belum berpengalaman dan memperkenalkan mereka dengan lingkup, tujuan, dan langkah pekerjaan audit. Yang kelima, bantuan untuk supervisor dan manajer audit yang memungkinkan pengurangan jumlah usaha audit langsung yang diperlukan. Dan yang terakhir, yang keenam, bantuan untuk membiasakan diri bagi staf auditor selanjutnya mengenai sifat pelaksanaan pekerjaan sebelumnya. Misalnya, jenis audit yang dilaksanakan dan durasi waktu pelaksanaan penugasan. Baik, perkenalkan nama saya Rindi Kartika Sari, NIM 26, akan menjelaskan tentang survei pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan alat bagi auditor untuk mendapatkan pemahaman mengenai wawasan, informasi, dan perspektif yang diperlukan untuk mendukung tujuan audit. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan survei pendahuluan yang pertama adalah studi awal. Studi awal dilakukan dengan pemeriksaan semua informasi yang tersedia bagi auditor tanpa menghubungi audit. Dapat berupa organisasi grafik, kebijakan dan prosedur manual, serta catatan keuangan. Yang kedua adalah pertemuan pendahuluan. Auditor harus berkonsultasi dengan personel yang tepat dan benar untuk mendapatkan informasi selama audit. Yang ketiga, pengumpulan informasi rinci. Auditor mengumpulkan informasi yang lebih rinci untuk mendapatkan tujuan dan penyusunan rencana audit. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah penilaian resiko. Penilaian resiko dilakukan dengan menyusun nilai prioritas dari masing-masing komponen, yaitu dari prioritas yang memiliki nilai tinggi ke prioritas yang memiliki nilai rendah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.